ya. Jadi saudara bisa baca di ayat 1 sampai 3. Nah, saudara, untuk itulah daftar silsilah dibuat Nehemia. Itu juga kita kalau kita baca di ayat 5 sampai 65 itu silsilah daftar keturunan orang-orang Yahudi semuanya. Nah, ia mencatat silsilah keluarga-keluarga yang lebih dahulu pulang dari tanah pembuangan Yerusalem. Itu pun mencatat bahwa jabatan imam tetap dijalankan oleh suku Lewi. Searah dengan itu dibutuhkan perlengkapan untuk ibadah dan dengan sukarela mereka itu memberikan sumbangan, saudara, baik berupa emas maupun kain. Padahal pada waktu itu mereka habis perang dengan bangsa kanan kiri yang sering ingin melenyapkan bangsa Israel, memerangi bangsa Israel. Mereka tuh kadang-kadang capek, lelah gitu loh, saudara, dengan berperang. Tetapi mereka menyempatkan diri untuk bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kita baca ayat 70 sampai 72. Apa yang bisa mereka berikan dalam keadaan masa sukar? Mungkin salah satu bisa membaca untuk kita semua di Iya ya Pak. khususan ya. Bu Ivan ya. Silakan, Mbak. Iya. Halo, Bu. Nehemia 7 Eh, ayat ayat 70 Pak. sampai 72. 70 sampai 72. Ya, ya. 70. Kita akan melihat bahwa Bagian apa yang dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu. Sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk pembendaharaan 1.000 dirham emas, 50 bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. amin, haleluya. Itu yang mereka sumbangkan untuk Tuhan, saudara. Jadi kalau kita melihat bahwa dalam keadaan sukar seperti itu pun, dalam pembangunan tembok Yerusalem yang masih carut marut seperti itu pun, mereka masih bisa memberikan di masa-masa sukar itu kepada Tuhan. Jadi sebelumnya setelah kita lihat bagaimana mereka bertekun dalam doa dan bertahan menghadapi ancaman, saudara. Jadi mereka pun kadang-kadang kelelahan. Tapi setelah selesai, ini mereka memberikan harta mereka bagi bait Allah dan para imam untuk kelengkapan ibadah yang akan dilakukan. Nah, dalam kondisi yang membutuhkan adaptasi dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, mereka tetap memberikan persembahan bagi Allah. Ini yang luar biasa. Jadi pemimpin dan rakyat bersama-sama membawa milik mereka dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, kisah ini menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa bekerja bagi Tuhan itu memerlukan totalitas. Nah, dalam hidup kita, bukan sekedar tekad dan komitmen, tetapi juga segala yang ada pada diri kita, baik itu berupa mungkin tenaga, pikiran, waktu, maupun materi. Jadi, apa yang kita berikan, bisa kita berikan untuk Tuhan dalam keadaan masa-masa sukar sekalipun. Ternyata kita mempunyai satu, apa ya, harus mempunyai satu paradigma, mindset yang baru. Bahwa meskipun kita diperhadapkan dengan situasi seperti bangsa Israel, pembangunan tembok Yerusalem, terus apa, eh, memperbaiki sana sini, keadaan yang sudah tidak mengenakan, sudah. Tetapi mereka masih bisa memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan bait Allah, untuk pembangunan tembok Yerusalem. Nah, ini yang luar biasa. Ya, karena ini yang akan saya saksikan. Saya punya kesaksian bahwa saya pun pernah mengalami di titik nol terendah di dalam kehidupan saya. Pada waktu saya sama istri menginjak di Kota Pare tahun 2000, kami bergereja di salah satu gereja, ya saya sebutkan, Betani pada waktu itu ya, di Jalan Slamet. Dan selang beberapa tahun kami sudah beribadah, ternyata ada seorang hamba Tuhan yang menurut saya ya sebetulnya firman yang disampaikan itu bagus semuanya, mengena.
dan cukup membangkitkan semangat. Tetapi ujung-ujungnya pada tahun keberapa saya lupa. Tahu-tahu bendera Petani diturunkan dan dinaikkan bendera rock. Saudara, hati saya ya memang bendera gereja itu tidak bisa menyelamatkan, tetapi paling enggak ya ya gimana ya? Saya kok merasa loh, kok seperti bendera sebuah gereja itu diagung-agungkan. Kan harusnya nggak seperti itu. Nah, akhirnya terjadi perpecahan. Kami dan beberapa donatur yang donatur dari gereja kami tidak dibaca kurang lebih 1 bulan, dan itu membuat hati saya makbul, dan saya satu saat datang kepada donatur ya cukup kaya. Cik, ya apa cik, ini gereja awake dhewe perlu dibangkitkan lagi dah, perlu di balik mana ibadah ya di rumah ini ya, cik, di garasi. Waktu itu masih di garasi loh, di garasi mobilnya dia di Jalan Selamat pada waktu itu. Ya wis, karepmu. Terus anu cik, tak jemput ya jemaatnya. Ya wis, jemput anu. Saudara bisa bayangkan mulai dari Sidorejo, Pranggang, dan sekitarnya, tiap hari Jumat jam 5 sore, terus hari Minggu jam 7:30 setengah 8 pagi, itu saya jemputi satu-satu, saudara. Jadi pada waktu itu, jadi ada perpecahan, dan tapi saya sebelum melangkah untuk menjadi driver untuk jemputi satu-satu jemaat, itu atas kemauan saya, saudara. Saya malamnya itu mimpi, beberapa hari itu mimpi, saudara. Saya ini ada di satu taman, tamannya sangat indah sekali, luar biasa, nggak bisa saya lukiskan karena begitu sangat indahnya. Nah, pada saat saya ada di taman itu, saya dalam posisi sedang berdoa seperti ini, saudara. Jadi saya tundukkan kepala, tiba-tiba ada seseorang yang rambutnya panjang, ya tentunya Tuhan Yesus, itu datang menghampiri saya dan meletakkan tangannya di atas kepala saya. Saya tunggu sampai beberapa menit, tidak ada satupun kata yang keluar dari bibir mulutnya. Sampai saya pagi hari bangun, kaget. Saya tadi malam mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus di salah satu taman yang sangat indah sekali. Nah, yang saya rasakan pagi itu, saya merasakan bahwa hati ini rasanya kok ada kayak sebongkah es, ya, yang diletakkan atau dicurahkan dalam hati saya. Begitu dingin, begitu damai, begitu sukacita, seolah-olah nggak ada beban. Nah, padahal saya punya beban masalah, saudara, pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu saya mengalami seumur hidup baru kali itu saya mengalami yang namanya sukacita yang besar. Jadi ada sesuatu yang wow gitu loh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah itu sampai 3 hari berturut-turut saya merasakan hidup itu begitu ringan, begitu enteng, begitu luar biasa. Nah, saya jadi bertanya-tanya, apa maksudnya Tuhan? Saya bertemu dengan Tuhan di satu taman, lalu dia meletakkan tangannya di atas kepala saya, tetapi tidak ada satu kata pun yang terlontar dalam dalam bibir mulutnya. Nah, terus akhirnya saya sharing dengan beberapa hamba Tuhan, 3 hamba Tuhan, dan mereka rata-rata mengatakan itu responnya itu dari Tuhan. Sesuatu yang akan dibebankan kepada Pak Daniel mungkin diresponi bahwa semuanya itu demi kebaikan Pak Daniel. Ya oke, saya responi seperti itu. Ternyata memang benar, saudara. Pada waktu saya ketemu dengan salah satu donatur gereja kami, ya, ya, dia katakan, oke, Pak Daniel, kalau Pak Daniel mau menjemput jemaat, ya silakan, pakai mobilku. Saya pakai, saudara. Nah itu, saudara. Jadi saya punya beban ternyata. Ternyata waktu itu Tuhan naruh tangan di atas kepala saya, itu ternyata saya dikasih beban untuk jemputi satu-satu. Supaya orang-orang yang lama-lama ini, yang tidak bergereja ini, mereka tetap bisa beribadah. Wow, itu luar biasa. Saya masih ingat bahwa ada salah satu jemaat yang anaknya masih kecil pada waktu itu, dia ngomong, Pak Daniel ini penjemputan eh, selama kurang lebih saya hitung ya, hampir 8 tahun, 7-8 tahun. Anak saya sampai besar, seperti itu, sudah. Jadi ternyata sampai 7 antara 8 tahun, saya jemput di jemaat. Saya tidak terasa sama sekali. Karena apa?
Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Jadi waktu itu memang capek sih capek. Tetapi di samping capek, ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Sehingga capek dan sukacita berbaur jadi satu, tapi cenderung lebih besar sukacita. Nah, ini yang luar biasa. Jadi saya nggak gampang capek, nggak gampang lelah, eh, semangat itu, saudara. Jadi saya memberikan sumbangsi saya tidak berupa dengan materi, dengan uang seperti apa yang dikatakan apa yang telah kita baca yaitu orang-orang Yahudi memberikan mereka keuangan mereka, tetapi saya memberikan tenaga saya. Ini satu pembelajaran buat saudara dan saya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, yuk kita belajar kepada orang-orang Yahudi. Mereka bertekun dalam doa, dan saat masa-masa sukar sulit sekalipun, dia masih bisa memberikan sesuatu sumbangsih kepada pekerjaan Tuhan dengan totalitas. Ini yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita uh, hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi saya memberi dalam masa-masa sukar tenaga pikiran saya untuk pekerjaan Tuhan. Dan sampai sekarang, saudara, saudara tahu Betani dilanjutkan oleh ada seseorang sahabat saya, jadi masih tetap ada penyambutan sampai sekarang. Ini yang luar biasa. Meskipun saya sudah tidak bergereja di situ, tapi saya bergereja di pedesaan sekalipun karena sesuatu hal, karena saya melayani, kecenderungan hati saya melayani di pedesaan. Nah, seperti itu. Jadi apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Ternyata nggak ada. Jadi yuk kita sama-sama belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan secara totalitas. Jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Nah, memberi di dalam masa sukar bukanlah hal yang ideal dan gampang dilakukan, saudara. Kita tidak bisa merasa puas dan bangga karena sudah memberikan tenaga, mungkin uang atau bantuan lainnya. Jadi kita perlu belajar memberi diri kepada Tuhan adalah memberikan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan lewat berkat-berkat yang kita terima. Jadi mari kita jauhkan timbang menimbang dalam memberi pekerjaan Tuhan. Ulurkan tangan dengan ringan, kendati mungkin kita sedang berada di tengah masa sukar sekalipun. Itu akan diberi Tuhan oleh Tuhan. Dan saya merasakan bahwa ternyata apa yang saya lakukan waktu 8-10 tahun yang lalu itu berimbas sampai sekarang. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami keluarga. Dan Tuhan tidak pernah lalai. Apapun yang pernah kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Jadi dia akan tetap mengenapi janjinya. Setiap hamba-hambanya yang mau dan rela berkorban untuk melayani dia. Jangankan anak, cicit saudara, cucu saudara, pasti Tuhan akan pelihara. Apa yang dikatakan oleh Daud? Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar duduk meminta-minta roh. Tetapi anak cucunya akan memberikan banyak pinjaman. Wow, dahsyat, saudara. Jadi kalau pada pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana pembangunan tembok Yerusalem dilakukan oleh Nehemia dan silsilah-silsilah itu dicatat sedemikian terperinci oleh Nehemia itu karena uh, dia sedang memberikan apa ya satu dialah orang-orang Yahudi yang tertera silsilah itu dia bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan dia bisa menempatkan orang-orang yang terbaik di pintu-pintu gerbang pada waktu itu dan yang dapat dipercaya dan juga takut akan Tuhan. Nah, saudara, apa yang bisa kita berikan untuk gereja, untuk Tuhan? Ayo, inilah masa-masa di mana kita masih diberikan kesehatan yang lebih daripada cukup. Kita memberikan tenaga kita, pikiran kita mungkin, keuangan kita mungkin untuk Tuhan. Wow, yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Meskipun saudara dan saya memberi dalam masa sukar sekalipun, masa sulit sekalipun, Tuhan akan pelihara hidupmu. Bukan hanya hidupmu, anak, cucu, cicitmu nanti pasti Tuhan akan pelihara. Karena apa? Hidup ini, ya hidup ini apa ya, boleh dibilang kita ini rentan tanpa Tuhan. Manusia itu sangat rentan tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, patutlah saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan supaya apa yang telah
kita baca bersama-sama dan kita dengarkan bahwa ternyata bangsa Israel mempunyai satu kerinduan, yaitu uh, membangun tembok Yerusalem dan juga bait Tuhan, tentang peribadatan, dan mereka bersumbangsih memberikan yang terbaik untuk Tuhan meskipun dalam masa sukar sekalipun. Jadi biarlah ini yang menjadi moto dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita, biarlah kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan merenda masa-masa indah di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan memberikan masa depan, bukan hanya untuk kita, tetapi anak-anak kita, bahkan cucu kita nantinya, ya, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya mengalami bahwa puluhan tahun yang lalu apa yang pernah saya rasakan, saya menuai pada hari ini. Jadi apa yang saudara bisa lakukan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan totalitas, tidak setengah-setengah. Jadi tanpa menimbang-nimbang apapun yang ingin engkau berikan untuk Tuhan, yuk berikan dengan totalitas. Itu yang bisa saya sampaikan supaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kepada host. Terima kasih Pak Daniel buat perenungan firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kepada kita semua, tentunya kita tidak akan semu-semu ya Pak Daniel untuk memberikan yang di masa sukar. Itu memang sulit memberi di masa sukar. Nah, oleh karenanya kita pagi ini diingatkan untuk jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Sebagai contoh tadi Pak Daniel mengalami masa-masa sulit di mana gerejanya eh, mengalami perpecahan, tapi Pak Daniel dalam waktu yang cukup panjang Pak ya, 7-8 tahun eh, menjemputi jemaatnya tentunya itu. Tapi tidak ada yang sia-sia, Tuhan tidak akan berhutang, itu benar. Sehingga tidak hanya berkatnya dinikmati oleh Pak Daniel tentunya, bahkan nanti sampai anak cucu cicit tidak akan kekurangan. Bahkan meminjami, itu yang menjadi rema pagi hari ini. Tentunya untuk perenungan kita semua, terutama saya juga Pak, tentunya saya juga harus memberi di masa sulit apapun yang terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan itu akan eh, baik adanya. Dan sekali lagi Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, terima kasih Pak Daniel buat perenungan firman Tuhan yang sungguh menjadi berkat buat kita semua. Boleh dilanjutkan dengan doa untuk bangsa dan sorry, kita ini Pak ya break out room dulu ya Pak ya, mendoakan satu dengan yang lainnya Pak Ronald ya. Doa bangsa dan negara dulu, Cik Susan. Oke, saya minta tolong Pak Indarto untuk berdoa buat bangsa dan negara, Pak Indarto. Terima kasih Bu Susan atas kesempatannya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini Tuhan kami banyak kami menghadap saat ini berkumpul 12 orang dan berkumpul kembali jangan Tuhan. Tuhan, kami tahu apa rinduan kami Tuhan. Khususnya kami semua bersepakat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pada saat ini Tuhan, ketika pemerintah proses transisi Tuhan. Tuhan, hari-hari ini ada temu segala macam Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin masa depan bangsa kami diganggu, juga pemilihan pesta pengangkatan presiden terpilih segala macam itu Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kau tetap pimpinan bangsa ini. Begini deh. Karena pimpinan negara kami, presiden kami, Pak Jokowi, dan Pak Karim, serta kementerian-kementerian yang di bawahnya, juga pimpinan-pimpinan di daerah mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga RT RW ke bawah Tuhan. Tuhan mereka beri mereka hikmat dan mereka kemampuan untuk melakukan apa yang sesuai dengan perintahkan pada untuk kesejahteraan rakyat Tuhan. Dan mereka hati dan mereka takut akan Tuhan akan bisa melayani ini tidak digunakan untuk kepentingan sendiri atau golongannya Tuhan. Kami digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak yaitu untuk kemampuan rakyat Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan progres-progres yang ada di pemerintahan ini yang masih belum selesai. Kami percaya Tuhan kalau tak pimpin Tuhan mereka progres-progres yang berdapat pimpinan ini adalah progres yang terbaik untuk kemajuan ini Tuhan.
Oktober nanti akan ada pendapatan Presiden Prabowo dan Gibran Tuhan, ini Engkau tetap memimpin. Beri mereka pemimpin yang baru tetap pada hatimu Tuhan, hati yang takut dengan Engkau, tetap melindungi rakyatnya, menggunakan uh, kuasanya dengan takut dengan Engkau dengan hikmat yang daripadamu Tuhan. Mereka tidak ada hal-hal yang tidak ketinggalan Tuhan. Tuhan juga proses yang akan pemilihan PKT yang akan datang Tuhan, percaya padamu Tuhan. Kami hanya percaya padamu Tuhan. Kiranya proses PKT yang akan datang. Tetap yang tetapi ada orang pilihanmu juga Tuhan. Kami ingin Tuhan. Yang kami ingin Tuhan, negara kami lebih maju dan maju Tuhan. Maka kami dapat menjadi negara yang berdiri sendiri dengan kemampuan dan saya mengalami sumber daya yang terbaik bagi negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan biar kami. Ini ya kerinduan kami Tuhan. Kami terbaik kami Tuhan. Juga kami berdoa untuk kemampuan dan keadaan ini Polri yang jadi lapangan Tuhan. Dan mengatasi gangguan-gangguan yang ada Tuhan. Juga bagi intai-intai yang ada Tuhan. Kerjasama daripada polisi dan TNI segala macam Tuhan. Dan daripada itu kami percaya pada biar semua itu Tuhan. Bekerja batu-batu. Dan elemen-elemen yang ada akan dapat menyampaikan suatu keamanan bagi negeri kami, Tuhan. Damai Indonesiaku dan damai negeriku, Tuhan. Kami percaya pada Tuhan, Tuhan. Semua ini, Tuhan, kami hanya keinginan kami, Tuhan. Kami sepakat, Tuhan. Keinginan kami adalah menjadikan negara kami lebih maju dan juga kan kondisi perekonomian yang akhir-akhir ini merayap, Tuhan. Tuhan, beri kemampuan apa yang kami tidak tahu, Tuhan. Kemana kondisi itu memang kemudian jawaban yang mengerti Tuhan. Tapi percaya Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Pasti ada perkembangan di ekonomi negeri kami Tuhan. Ya ada dengan perkembangan ekonomi yang ada, kami semua yang ada di para pekerja, baik di market Tuhan, dapat mencari berkat dan berkat yang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan mengantarkan anak-anaknya, termasuk kami yang di sini. Kami percaya pada Tuhan. Kami hanya berserah pada Tuhan. Kami kami dari gospel kami yang Tuhan. Berkati semua Tuhan. Berkati di market streetnya, berkati di keluarganya Tuhan. Berkati semua dengan kemuliaan. Semuanya bersama Tuhan. Kami ini Tuhan, rinduan kami Tuhan. Bangsa negeri kami aman, bakal makmur Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya dalam nama-Mu Tuhan yang menasihat doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak Indarto. Ya, Tiba saatnya untuk saling mendoakan ya Pak ya. Pak Ananda. Ya, kita saling mendoakan ya, waktunya 12 menit. Ya, silakan.
Sensus, sensus. Sensus, sensus. Pagi Haleluya. semuanya. Selamat Pagi pagi semuanya. semua. Pagi, Semangat, Pak semangat pagi Heri. semuanya. Gimana kabarnya Pak Heri? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Ya. Nah, Iya. sehat, udara sehat di Kediri kan? Wah, sangat-sangat bagus ini. Iya, Ini Pak Ari lagi hawa dingin ini Pak Yusuf. Hawanya iya. enak sekali. Makanya kalau Enak. tidur Gunung yang Kelut ya, turun udara segar dari Gunung Kelut ya. ini musim mendiding ini. Ini Iya, dinginnya minta ampun. boleh, 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 boleh. Tanpa AC, Pak. Iya, Hasil. keren. Iya, katanya kiriman dari Australia. Angin Ah. ini. Kiriman Oh, dinginnya. Kiriman Australia. itu salju ya. Australia memberkati Indonesia ya. Iya. Ya, Kan di bisa. musim dingin kita yang Ya, dapat kiriman. Makanya kita hidup di daerah tropis itu sungguh luar biasa. ya betul. Betul Soekarno bilang jamrut Katulistiwa itu benar loh. Amin. Iya. Luar biasa memang saat teduh pagi ini. Iya. Kita Makanya, ya gimana Pak? Maaf. makanya saya WA Bu Wenda. Nanti kapan-kapan kita sate bisa beranjang sana di pedesaan gereja-gereja. Di gereja Amin. pedesaan untuk Kita merayakan hari Natal bersama. kita Oh, iya. doakan Boleh, Daniel. Ya, mantap itu. Doakan. kasihan Bu, pedesaan Iya. gereja pedesaan itu jemaatnya cuma 8, pemain Oh, musiknya ada 4. Jadi mereka jadi ya seperti itulah. 12 orang gitu ya Pak ya. Berarti Ya 8 12, 8. kadang 8, kadang 10, kadang bisa Hmm, 4. Kasihan sekali. Oh, Jadi itu butuh support. Jadi butuh apa ya, iya. WL-WL yang Iya. membangkitkan semangat. benar. Boleh Saya kita. saya Iya, kemarin juga ke Peserian Lumajang, Pak. iya. Minggu Syria. kemarin. Oh ya. Iya. Itu gerejanya juga lumayan gede. Bisa muat sampai 60-70 orang gerejanya. Tapi jemaatnya 8 orang sama pendetanya, sama imamnya. Oh, Iya, iya. Iya, iya. Iya banyak apa itu namanya tuayan apa di Alkitab ya. itu banyak apa tuayan Tapi ya. nggak apa-apa. Oh, iya. Kalau sedikit tapi sungguh-sungguh sama Tuhan itu luar biasa. Iya, Ya, betul. itu Iya. Pak, eh, dia gerejanya itu sudah berapa lama Pak? Lama sekali, hampir kurang lebih ya sekitar 15, ada 17 tahun ya. Mungkin. Saya ini gini Pak ya, Pak Daniel, Ya. ada 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 gereja kecil itu dari kelompoknya itu NTT, Oh, Kupang. NTT ya. Ya, Oh, padahal ada apa ya, ada jemaat itu yang support dia, kaya raya punya pabrik. Tetapi kenapa gereja ini tidak bisa bertumbuh? ya. Selidik punya selidik, ternyata gembalanya itu dia tahu firman, dia tahu firman. Saya bukan menghakimi ya, Ya. tapi saya melihat gitu loh ya. Dia tidak dengan istri dan anaknya tidak sesuai dengan firman. Sampai saya ini dulu pernah jadi jemaatnya gitu, melayani di sana. Melayani di sana dan rumah saya dipakai untuk persekutuan doa setiap Jumat. Ya. Ini kenapa saya ini ternyata saya diskusi sama suami, ternyata dia tahu firman tapi tidak melakukan firman. Ya. Nah, itu kenapa makanya saya tanya itu ya bukan menghakimi, gembalanya sesuai dengan ini gembalanya sudah cukup sama dengan usia saya, dan memang ada satu penyakit di dalam paru-parunya itu karena terlalu banyak menghirup udara amonia. Kebetulan gereja itu ada di tengah-tengah kandang ayam. Jadi ada beberapa kandang ayam, sehingga kalau malam hari itu baunya menyengat. Nah, itu mempengaruhi paru-parunya, itu kena apa, sesak napas. Itu karena dokter bilang itu
harus pindah dari situ. Jadi nggak boleh domisili di situ lama-lama karena ini merusak paru-paru amonia itu. Jadi harus keluar dari situ dan akhirnya beliaunya ini gembalanya ada di Surabaya sekarang di daerah Lontar kalau nggak salah. Dia pelayanan di situ dan gereja itu digembalakan oleh wakilnya. Diangkatlah jemaat untuk menjadi pembantu pendeta pembantu. Nah, saya melihat bahwa dia sendiri seorang pendeta pembantu ini tidak mempunyai karakter pelayanan yang mumpuni gitu loh. Jadi jemaatnya banyak yang keluar gitu loh. Jadi alangkah sayangnya gitu loh. Tapi kalau menurut saya janganlah kita melihat kelemahan seseorang. Ini pelayanan, ini jiwa-jiwa. Jadi yang kita lihat, yang kita hidupi adalah jiwa-jiwa. Karena ini adalah uh, punya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam gembala gereja setempat, tetapi kita nggak melihat itu, kita melihat jiwa-jiwa itu, saudara. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, terutama untuk jiwa-jiwa, yakin dan percaya bahwa suatu hal terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang ya jemaatnya paling kurang lebih 8, ada 12, kadang-kadang kalau ada tamu mungkin sampai 12, cuma itu kisarannya. Tapi lama-lama saya melihat bahwa gereja ini tidak punya spirit gitu loh. Jadi alangkah lebih Ya, baiknya Pak kalau Yusuf bantu doa itu. Nanti nah, bagiannya Pak Yusuf bantu doa. ya, Mantap. Saya semua tiap hari saya doakan. Enggak, maksudnya jadi agenda doa. Oh, pasti. Karena rencana memang saya mau ke Kediri, jadi nanti saya mampir. Pak Saya Yusuf, jadikan agenda doa. soalnya di depan rumah Pak Yusuf itu yang biasanya manggil itu 5 kali. Iya. No, benar, saya dikepung dengan itu. Di timur rumah ini ada, di barat rumah ini ada, di belakang rumah persis ada. Jadi benar. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Ya, Yang ngepung siapa? Masjid. Nggak perlu ditanya. nyemplung aja sampean niku. Itu yang bangunkan saya pagi-pagi buta itu tiap pagi itu jam 3:30 sudah bunyi itu panggil-panggil. Jadi saya bangun sembahyang. Tadi sudah sembahyang Pak Ronald telepon, puji Tuhan diingatkan lagi ada saat Ya puji Tuhan itu kan bagian betul. bagian alarm pengingat, Pak. Iya, alarm yang alami itu. Ambil positifnya Kita saja, tetap Pak. Ya. benar. Saya memang kebetulan banyak beban untuk pelayanan ke desa-desa, walaupun itu hanya dengan doa ya. Tapi akan saya doa. Oke, mantap, mantap Pak Yusuf. Ya. Ya. Tapi bulan-bulan depan kalau memang saya tidak terlalu sibuk, karena memang saya janjian sama Pak Titus, nah itu saya kemungkinan besarnya Sabtu di sana, kalau boleh masuk di situ hari Minggu ya. Oke, Pak Yusuf. Nanti Tuhan, bisa Pak. ngisi Pak Yusuf ya. Ya. Nanti Kami bisa tunggu ngisi Pak Yusuf di gereja pedesaan Pak Yusuf. Nanti saya telepon. Kalau saya sudah di Kediri sana, tak telepon Pak Daniel. Ya. Ya. Tunggu kedatangannya. Pasti saya datang. Ya. Tapi hanya datang jenguk-jenguk, ndelok-ndelok ibadah. Ya, saya ikut ibadah lah. Iya. Nah, baiklah. Oke. Oke. Ya, Pak. Minta tolong untuk dibuka ininya. Unmute Pak Indarto. Kameranya mau foto ya? Kita ya dulu. Foto Pak Ronald. Kali-kali di foto. Iya. Terus nanti ditayangkan di grup. Nanti terus dibikin filmnya sama Pak Daniel. Pinter Pak Boleh. Daniel. Pak Daniel itu sama Ibu Pende itu Pinter film kalau sama Pak Budianto itu. Ya. Yuk. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Boleh ditutup Pak Yusuf untuk doanya. Oke. Mantap.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpuji-pujilah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang telah memberkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami semua diperlengkapi satu dengan yang lain. Tuhan merencanakan segala sesuatu buat kami. Baik melayani dalam kekurangan, memberi dengan kekurangan, itu adalah satu anugerah yang Tuhan mau percayakan bagi pribadi lepas pribadi dari setiap anggota saat teduh hari. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, pergumulan demi pergumulan untuk melayani jemaat Tuhan. Karena kami melayani dengan keterbatasan, itulah satu anugerah yang sangat berharga dari Tuhan. Yang tidak pernah kami bayangkan dan tidak pernah kami lakukan. Tetapi Tuhan senantiasa menolong menyertai kami dalam setiap pergumulan demi pergumulan untuk membangun jemaat Tuhan secara khusus pribadi lepas pribadi di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, Engkau tolong lindungi sertai dari setiap anggota keluarga saat teduh pagi hari ini. Kami mau berdoa secara khusus buat teman-teman kami yang sakit dalam pemulihan, khususnya Pak Teguh. Tuhan tolong, Tuhan lindungi Pak Teguh, agar seluruh organ tubuhnya yang kurang sehat dapat dipulihkan dengan jamaah kasih dan penuh kuasa dengan bilur-bilur Tuhan. Supaya Pak Teguh dapat kembali sehat untuk beraktivitas berdasarkan kasih karunia Tuhan. Demikian kami juga berdoa untuk Sisean yang sampai detik ini belum ada jawaban yang pasti dari Tuhan. Tapi kami tetap berdoa dan menyerahkan saudara Sian ini dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya, khususnya kedua orang tuanya Pak Ronald dan Ibu Benda, supaya Tuhan berikan hikmat dengan penuh sukacita, supaya merawat anak ini dengan penuh bijak, agar anak ini mendapatkan perhatian khusus, sama seperti Tuhan Yesus memperhatikan hamba-hambamu secara khusus. Tuhan tolong mampukan dari setiap organ tubuh, saraf-saraf yang kurang berfungsi, supaya Tuhan fungsikan berdasarkan kasih karunia dari Tuhan. Kami hanya memohon kepadamu Tuhan, dan Tuhan yang akan melakukannya. Terpuji-pujilah Yesus Kristus, karena Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, yang menyayangi anak Siani. Kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi dia beserta dengan saudara-saudaranya. Terima kasih Bapa di sorga, demikian pula teman-teman kami yang lain. Satu dengan yang lain Engkau mengurapi. Pak Indarto beserta dengan keluarganya, Pak Supriyanto beserta dengan keluarganya, khususnya istrinya, yang dalam kelemahan tubuh kiranya lawatan penyertaan dan pimpinan Roh Kudus menolong menyertai. Pemulihan hanya berasal daripada Tuhan. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk Pak Lukas, Pak Gimin, yang saat ini sedang dalam keadaan yang sakit, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Dengan penuh kuasa dan bilur-bilur Tuhan, Engkau dapat menjamah tubuh mereka agar dapat dipulihkan dan disembuhkan dari sakit penyakit. Agar dia boleh bersaksi kepada dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan, telah memulihkan mereka, telah menyembuhkan mereka. Sama seperti orang sakit kusta di Bethesda, diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil, memperlihatkan kepada dunia bahwa dia sudah sembuh karena kasih karunia dari Tuhan. Hari ini kami sepakat bersama membawa setiap anggota saat teduh hari ini yang sakit. Dan kami juga teringat bagi si Abel, putri daripada Ibu Mia. Tuhan tolong dalam pemulihan kesehatannya Engkau berikan kepadanya, supaya sakit tipis yang diderita itu dapat dipulihkan secara total. Dan kedua orang tuanya Engkau memberkati Ibu Mia dan juga Pak Imam. Tuhan tolong secara khusus untuk Pak Imam juga, Tuhan jamah hatinya, agar dia menjadi keluarga yang baik, kepala keluarga yang bertanggung jawab, kepala keluarga yang menghargai dan menghormati rumah tangga. Kami percaya bahwa itu adalah satu anugerah yang sungguh luar biasa yang Tuhan menyatakan dalam keluarga ini. Supaya keluarga ini menerima apa adanya keadaan dan situasi yang Tuhan menyatakan kepada keluarga ini.
Terpuji-puji nama Bapa di surga. Kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi keluarga bumi. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat bagi Pak Frans, supaya Tuhan tolong dalam pemulihan kesehatannya, Engkau menjamah tubuhnya. Bukan hanya kesehatan yang Engkau pulihkan, tetapi setiap pertumbuhan kerohaniannya, supaya dia tetap kuat menghadapi, tetap beriman dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menyembuhkan dan memulihkan Pak Frans dari sakit penyakit yang derita selama beberapa waktu yang lalu. Kasih dan anugerah-Mu melimpah baginya. Biarlah kiranya rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus menolong menyertai. Demikian pula teman-teman kami yang lain, Pak Daniel dalam kerinduan melayanan, Pak Heri dalam kerinduan melayani bersama dengan Tuhan, keluarganya Engkau mengurapi dan berkati. Dan tidak kami sebutkan satu persatu dari anggota saat teduh pagi hari ini. Kasih dan anugerah-Mu melimpah. Secara khusus bagi hamba, kami juga mohon kepadamu Tuhan, Engkau menjamah anak-anak kami, keluarga besar kami, khususnya anak kami Siska, yang saat ini masih belum ada kepastian untuk mengambil tindakan dokter. Tapi kami percaya bahwa dokter yang sudah menjadwalkan tepat pada waktunya, Yesuslah yang akan terlebih dulu menjamah anak kami ini supaya dapat dipulihkan secara alami. Penyembuhan ilahi itulah harapan kami. Terpuji nama Bapa di sorga kekal selama-lamanya. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau Yesus. Kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Tuhan Engkau mengurapi dan berkati dari setiap anggota saat teduh pagi hari ini. Terpuji-puji nama Bapa di sorga. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Jemaat Tuhan, kembali ke tempatmu masing-masing untuk beraktivitas dan terimalah berkat karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan menyertai, menolong, memberkati Engkau kemanapun Engkau pergi dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima Ya, kasih, thank you Pak. Pak Lisa. Terima Doanya. kasih, Tuhan berkati semua. Thank you Tuhan semuanya. Yesus Oke, memberkati sampai jumpa semuanya. besok. Sampai ketemu Selamat besok. beraktivitas. Ya, Sampai ketemu besok ya. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pak Ronald. Ya, oke. mari Bu Ya. Ana. Loh, kok nggak di leave meeting?